Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para hadirin yang kami muliakan, pada pertemuan yang terakhir telah kita selesaikan pembacaan muqaddimah yang disampaikan oleh penulis rahimahullah tentang salat Jumat. Dan cukup banyak poin-poin penting yang beliau sampaikan dalam muqaddimah tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang ke 130. An Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna rijalan tamarau fi mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sekelompok orang yang bertengkar atau berselisih tentang mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ayyi 'udinhu, terbuat dari kayu apakah mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sahal min tarfa'il ghabah. Maka Sahal radhiyallahu anhu mengatakan mimbar tersebut terbuat dari kayu hutan. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Kata Sahal radhiyallahu anhu, dan sungguh aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, kemudian beliau bertakbir dan orang-orang di belakang beliau juga melakukan takbir, wa huwa 'alal mimbar, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Dalam kisah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di atas mimbar. Thumma raka'a fanazala al-qahqara hatta sajada fi aslil mimbar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ruku', lalu beliau turun dengan berjalan ke belakang. Hatta sajada fi aslil mimbar, sampai beliau melakukan sujud di dasar mimbar. Thumma 'ada hatta faragha min akhiri sholati. Kemudian beliau kembali naik ke atas dan beliau pun menyelesaikan sholatnya. Thumma aqbala 'alan nas faqala. Kemudian beliau pun menghadap ke arah para sahabat seraya mengatakan, ya ayuhan nas, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Wahai sekalian manusia,
Sungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian mencontohku dan mempelajari salatku. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain dikisahkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla wa huwa 'alaiha thumma kabbara 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di atas mimbar, kemudian beliau bertakbir di atas mimbar tersebut, thumma rafa'a wa huwa 'alaiha thumma nazzala al-qahqara. Selanjutnya beliau bangkit dari ruku' dalam keadaan di atas mimbar, kemudian beliau pun turun dengan berjalan ke belakang. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum, para hadirin yang kami muliakan. Hadis ini mengisahkan kepada kita tentang bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Karena mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki 3 anak tangga. Seperti mimbar ini. Sehingga mimbar ini sudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun melakukan salat di atas mimbar. Nah, ketika beliau hendak melakukan sujud, beliau pun turun dengan cara berjalan ke belakang. Sampai beliau kemudian melakukan sujud di atas lantai. Ketika sujud, beliau melakukannya di atas lantai. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan sujud di atas mimbar. Dan beliau melakukan hal tersebut sampai selesai sholatnya. Demikian dikisahkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang penting. Di antaranya yang pertama, al-awwal tabahusut tabi'in fil ilm. Kita bisa mengetahui bagaimana pembahasan ilmiah yang dilakukan oleh para tabi'in tentang ilmu agama. Tabi'in adalah para pendahulu kita yang soleh setelah generasi para sahabat. Mereka tersibukkan dengan perbincangan atau dialog tentang ilmu agama. Mereka saling berdiskusi dan berbagi faedah-faedah ilmiah. Sebagaimana dalam kisah yang tadi kita baca. Dan ini merupakan salah satu kelebihan para ulama tabi'in. Pertama, mereka adalah orang-orang yang sangat semangat untuk memperbincangkan tentang ilmu agama. Mereka tidak tersibukkan dengan perkara-perkara yang terkait dengan urusan duniawi atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan karakter atau kebiasaan mereka. Rahmatullahi alaihim ajma'in. Wa adabuhum fir ruju' fil ulama. Dan adab mereka yang baik yaitu senantiasa merujuk kepada para ulama. Dan ini termasuk di antara keistimewaan para ulama tabi'in. Mereka menjadikan para sahabat sebagai rujukan ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Sehingga dalam kisah yang telah kita sampaikan tadi bahwa para ulama tabi'in ketika sedang berselisih tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari apakah mimbar tersebut, maka mereka pun bertanya kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan status beliau adalah sebagai seorang sahabat, bahkan sebagai orang yang paling berilmu di kota Madinah. Karena Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah. Sehingga beliau adalah orang yang paling berilmu di zamannya. Maka para ulama tabi'in kemudian menyampaikan hal tersebut kepada beliau radhiyallahu anhu, dan beliau pun menjelaskan
kepada mereka bahwa mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari kayu hutan. Maka dua adab tersebut hendaknya kita lestarikan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berusaha untuk menyibukkan diri dengan perbincangan yang bermanfaat, apakah terkait dengan urusan agama maupun duniawi. Kemudian berusaha untuk mengembalikan perselisihan kepada orang yang berilmu. Inilah karakter atau kebiasaan para ulama tabi'in sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yaitu orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Sehingga perlu kita sadari bahwa bertanya tentang urusan agama merupakan sebuah ibadah. Ibadah tidak hanya identik dengan perkara-perkara yang secara zahir bisa dilihat secara kasat mata. Ibadah sholat, ibadah haji, umroh, dan lain sebagainya. Jelas merupakan ibadah-ibadah yang sangat mulia. Namun bertanya tentang ilmu agama juga merupakan sebuah ibadah kalau diiringi dengan niatan yang baik. Bertanya dalam rangka untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Dan sebagai upaya untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan segenap kaum muslimin tatkala mereka berselisih tentang suatu permasalahan, maka hendaknya mengembalikan perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, tentang urusan agama, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khair wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik akibatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat ketika mereka berselisih tentang suatu urusan agama, mereka pun kemudian mengembalikan perselisihan tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak hadis-hadis yang mengisahkan tentang pertanyaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka sangat senang ketika ada seorang Arab Badui, seorang Arab pedalaman yang datang kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang urusan agama. Merupakan sebuah kesempatan emas untuk bisa mendapatkan faedah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kembalikan perselisihan tersebut kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para ulama. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum, para hadirin yang kami muliakan, faedah yang kedua dari kisah ini, jawazu irtifa'il imam 'anil ma'mumin fi sholati lil hajah. Diperbolehkannya posisi seorang imam lebih tinggi daripada para makmum dalam pelaksanaan sholat berjamaah lil hajah, jika ada hajatnya, jika ada kepentingan yang syar'i. Nah, seperti apa kepentingan yang syar'i tersebut? Kata'limihim kaifiyatas sholati, seperti dalam rangka untuk mengajarkan tata cara sholat kepada para makmum. Sehingga dalam kisah tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di atas mimbar
Dan jelas posisi beliau lebih tinggi daripada para makmum. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut dalam rangka untuk mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga beliau pun menegaskan di dalam hadisnya, innama sona'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu sholati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai pelaksanaan sholat, sungguhnya aku melakukan hal ini agar kalian mencontohku dan mempelajari sholatku. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu kita garis bawahi lil hajah. Boleh jika ada hajatnya. Boleh jika ada kepentingan yang syar'i untuk melakukan hal tersebut. Fa illam yakun li hajah, namun apabila di sana tidak ada hajatnya, tidak ada kepentingan yang syar'i, fayukrah, maka hukumnya adalah makruh. Makruh dalam arti kalau ditinggalkan maka berpahala. Namun seandainya dilakukan maka tidak masalah. Pada asalnya seorang imam posisinya harus sejajar dengan para makmum dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Boleh lebih tinggi posisinya kalau ada hajat atau kepentingan yang syar'i. 5 rawa Abu Dawud an Hudzaifah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ammar rajulu al-qauma, apabila seseorang mengimami suatu kaum, fala yakumanna fi maqamin arfa'a min makanihim, maka hendaknya dia tidak berdiri di atas suatu tempat yang lebih tinggi daripada tempatnya para makmum. Ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hal tersebut. Sehingga pernah suatu saat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang jalil, seorang sahabat yang mulia, suatu ketika beliau diminta untuk menjadi imam di kota Madain. Setelah iqamah dikumandangkan, beliau pun maju. Namun ternyata tempatnya imam lebih tinggi. Posisi imam lebih tinggi daripada para makmum. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu langsung memegang Ammar bin Yasir kemudian menariknya ke belakang. Seraya mengatakan, alam tasma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian menyebutkan hadis ini. Apakah engkau belum pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian? Disampaikan hadis ini kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Akhirnya Ammar bin Yasir tidak jadi mengimami kaum tersebut. Dan dijelaskan pula oleh para ulama kalau selisihnya hanya sedikit maka tidak masalah. Mungkin beberapa senti lebih tinggi daripada posisi para makmum maka tidak masalah. Yang dipermasalahkan oleh para ulama ketika posisi imam lebih tinggi dengan selisih yang signifikan. Ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Kemudian berikutnya, faedah yang ketiga, jawazul harakah al-yasirah lil hajah. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bolehnya melakukan gerakan yang ringan lil hajah untuk suatu keperluan. Dan ini merupakan kriteria gerakan di luar sholat yang hukumnya mubah. Kriteria gerakan di luar sholat yang hukumnya mubah. Ada 2 syarat atau kriterianya. Yang pertama, al-harakah al-yasirah, gerakan yang ringan atau sedikit. Kemudian kriteria yang kedua, lil hajah, ada keperluan atau kepentingan untuk melakukan gerakan tersebut.
Seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini. Beliau sholat di atas mimbar. Ketika akan sujud, beliau pun turun dengan cara mundur ke belakang. Hal tersebut dilakukan sepanjang sholat. Beliau melakukannya sepanjang sholat. Ketika akan sujud, beliau mundur ke belakang. Kemudian melakukan sujud di atas lantai. Namun gerakan-gerakan tersebut yasirah, gerakan-gerakan yang ringan. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu karena memang ada hajatnya dalam rangka untuk mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah sambil menggendong cucu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika akan sujud, cucu beliau ditaruh, diletakkan. Ketika akan berdiri, kembali digendong oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk contoh gerakan yang mubah dalam sholat, gerakan-gerakan yang ringan, dan memang ada perlunya, ada hajatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ketika sholat tahajud dan Aisyah radhiyallahu anha berada di hadapan beliau. Ketika akan sujud, Aisyah dicubit oleh Nabi alaihi wasallam agar kakinya ditarik sehingga Nabi alaihi wasallam bisa melakukan sujud dengan leluasa. Karena memang kamar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sempit. Ketika tidur, Aisyah berada di hadapan beliau. Terus beliau melakukan hal tersebut sepanjang sholat. Dan itu termasuk gerakan di luar sholat yang hukumnya mubah. Fa'innaha la tadurrus sholat. Maka gerakan-gerakan seperti itu tidaklah akan membatalkan sholat. Bahkan tidak akan mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Selama dua kriteria tersebut terpenuhi. Gerakan yang ringan dan memang ada hajatnya. Kemudian berikutnya, yang keempat, rabi' wujubu ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna af'alahu min sunnatihi allati tuttaba' wa yuhafadhu 'alaiha. Dan bahasanya perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan sunnahnya yang harus diikuti dan dijaga. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hal tersebut secara khusus dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Sehingga tata cara pelaksanaan salat yang dilakukan harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan salah satu syarat diterimanya amal soleh. Al-ittiba' harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagus apapun suatu amalan, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menegaskan dalam hadis yang lain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berdasarkan perintah kami, fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingat bagaimana kisah 3 orang laki-laki yang mengatakan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mengatakan, "Ama ana fa'akumu wala arkut." Adapun saya, maka saya akan senantiasa melakukan sholat malam tanpa tidur. Sepanjang malam melakukan qiyamul lail atau sholat tahajud. Yang satunya mengatakan, "Ama ana fa'asum wala uftir." Adapun saya, maka saya akan selalu berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Puasa sepanjang tahun. Yang terakhir mengatakan, "Ama ana la atazawwajun nisa."
Adapun aku, maka aku tidak akan menikahi para wanita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar pernyataan-pernyataan tadi sangat marah. Ana akhsyakum lillah wa atqahum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepadanya. Lakin ana akum wa arkut wa asum wa uftir wa tazawwajun nisa. Namun aku salat malam dan juga tidur. Aku puasa dan juga berbuka. Dan aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Padahal ketiga orang tersebut memiliki niatan yang baik. Namun niatan yang baik belum cukup untuk menjadikan amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, faedah yang kelima dari hadis ini, fihi husnu ta'limihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan faedah tentang bagusnya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Fa innahu jama'a bainal qaul wal fi'l. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun antara ucapan lisan dan amal perbuatan. Langsung dipraktekkan salatnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Alladzi yusawwiru lahum bihi haqa'iqal asya'. Yang mana dengan metode pengajaran seperti itu, maka akan menjadi jelas hakikat berbagai perkara. Terkadang kita perlu untuk langsung mempraktekkan suatu amal ibadah agar lebih jelas. Kalau sebatas teori yang disampaikan, terkadang kita belum bisa memahami dengan jelas. Namun dengan praktek atau aplikasi yang nyata, maka akan semakin tergambar dalam benak kita dan semakin mudah untuk dipahami. Sebagai contoh misalnya, sebagian ilmu fikih sangat membutuhkan praktek. Seperti kita ambil contoh misalnya fikih memandikan jenazah misalnya. Butuh praktek. Kalau sebatas teori mungkin akan sulit untuk dipahami dan mudah lupa. Manasik umroh atau haji misalnya dan lain sebagainya. Terkadang membutuhkan praktek agar lebih jelas. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Para hadirin yang kami muliakan. Kemudian faedah yang terakhir, as-sadis yang keenam, fihi dalilun ala jawazi iqamati sholati li ajli ta'lim. Di dalam hadis ini terkandung sebuah dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan sholat li ajli ta'lim, dalam rangka untuk ta'lim, dalam rangka untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang lain. Ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Beliau sholat di atas mimbar dalam rangka untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang tata cara sholat yang benar. Wa annahu la yunafi al-ikhlaso wal khusyu'. Dan bahasanya hal tersebut tidak akan menghilangkan keikhlasan serta kekhusyuan dalam pelaksanaan sholat. Secara syar'i diperbolehkan dan tidak akan menghilangkan keikhlasan, bahkan tidak akan mengurangi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu seorang muslim ketika mempraktekkan hal ini tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa ziyadatu ibadatin ila ibadah. Bahkan amalan seperti ini merupakan ibadah di atas ibadah yang lainnya. Sehingga pahalanya double. Pahalanya 2 kali lipat. Salat itu sendiri merupakan ibadah yang berpahala.
ta'lim juga merupakan ibadah yang berpahala. Sehingga bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Namun tentunya sebagaimana telah kita sampaikan tadi, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempraktekkan hal tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta